Allah ini Rahman dan Rahimnya luar biasa. Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Sudah salah, kurang ajar, sombong depan Allah, tapi Allah masih berikan kesempatan. Hebat apa tidak kira-kira? Coba kalau suami udah salah sama istri, kira-kira gimana? Nah, diperingatin nggak? Ini yang nggak ada maaf bagi. Waduh, luar biasa. Sudah sakit, tangannya jangan bergerak. Ini luar biasa, subhanallah. Allah nggak ada sakit hati. Allah maha pengasih, maha penyayang. Ini diajarkan. Iblis yang kurang ajar, yang luar biasa, masih Allah kasih kesempatan. Gimana? Ini lihat iblis. Selanjutnya ayat mengatakan apa? Rabbi, katanya, ukhruj fa innaka rajim. Keluar kamu, juga kamu mal'un. Iblis mengatakan, tahu Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Makanya luar biasa, iblis itu tahu bahwa yang bisa merubah, yang bisa segala-galanya hanya Allah. Iblis tahu ini masalah ini, tahu iblis. Cuma sombong. Ketika itu minta sama Allah, iblis tahu nih. Iblis tahu, makanya Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Minta sama Allah. Rabb anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini doanya siapa? Kepelan. Doanya siapa, Pak? Iblis. Mintanya panjang umur, tapi nggak minta berkah. Minta panjang umur. Makanya kalau ada orang, Beb, Ustadz, Kiai, tolong akan biar panjang umur saja, berarti sama mir. Nah, minta panjang umur yang berkah, minta panjang umur sehat walafiat, tambah hari tambah taat, tambah hari tambah dekat sama Allah. Kalau iblis enggak, Rabbi andirni, ya Rabb, wahai Tuhanku, berilah aku panjang umur. Subhanallah, mintanya panjang umur. Allah maha pengasih, saat itu dikabulkan oleh Allah. Fa innaka minal mundarin. Kata Allah, saya kabulkan permintaan kamu. Kamu sampai hari kiamat saya berikan panjang umur. Makanya pernah kita lihat kuburan setan? Kenapa? Nggak ada setan mati, nggak ada setan. Subhanallah. Ketika itu setan wal'iyadzubillah minta dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau ada orang sudah dalam keadaan kesulitan, tidak minta sama Allah, berarti sombong apa enggak? Sombong mana dengan iblis? Sama, enak aja. Iblis marah loh kalau dibilang sama. Iblis masih minta sama Allah. Kalau orang kadang-kadang nggak minta sama Allah. Ah, minta Allah itu nggak kabulkan doa saya. Hati-hati. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Iblis digunakan diberikan panjang umur, tapi iblis sayangnya tidak menggunakan kesempatan yang mulia. Kita kalau diberikan panjang umur, maka kita gunakan untuk makin dekat sama Allah. Pejabat ketika diberikan panjang umur, panjang jabatannya, diberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Begitu juga kita rumah tangga, ketika kita masih kita gunakan. Inilah iblis sombongnya luar biasa, diberikan panjang umur sampai hari kiamat, dijamin tidak mati. Tapi iblis tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, alias tidak bertaubat. Orang harusnya bertaubat, diberi kesempatan nggak bertaubat, diberi kesempatan nggak kembali kepada jalan Allah. Inilah makanya sambil iblis mengatakan apa? La'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kata iblis, saya akan gunakan umur saya selagi saya masih hidup. Selagi saya masih hidup, saya akan ganggu Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Makanya hati-hati kalau kita masih ada berteman dengan setan. Karena setan itu baik apa jelek? Tuh, jawab jelek aja berat. Berat kan? Karena teman lama. Ini subhanallah, setan itu baik apa jelek? Jelek. Setan jelek apa baik? Pak, jelek, itu musuh. Aduun lakum, itu adalah musuh Anda.
Ini luar biasa, syaitan itu musuh. Dia sudah bersumpah, la'ughwiyannahum, saya bersumpah pakai lamul qasam. Ay wallahi kalau bahasa kita, demi kebesaran Allah, saya akan gunakan umur saya, kata iblis, untuk mengganggu Adam dan keturunannya sampai hari kiamat, kecuali satu golongan yang diganggu. Iblis ngaku ini, saya tidak bisa ganggu. Mudah-mudahan kita golongan yang ini. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang betul-betul ikhlas kepadamu ya Allah. Namun kita semuanya dan pemirsa semuanya tergolong menjadi orang-orang yang ikhlas, yang selalu ingat kepada Allah, meninggalkan larangan Allah dan mengerjakan perintahnya Allah Jalla Jalaluh. Makanya di situ iblis, subhanallah, ini kenapa sampai begitu iblis berdoa? Karena ada yang namanya penyakit. Udah ada tuh dari dulu, bukan sakitnya tuh di sini, bukan. Dari dulu iblis itu penyakitnya luar biasa. Dendam dengan manusia, iri. Kenapa manusia dijadikan khalifah? Kenapa manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini? Aku kan lebih dulu, aku kan lebih pandai. Kadang-kadang ada nggak manusia begitu? Ada. Hati-hati dah. Ini kita belajar gini kenapa? Buat pelajaran kita, bahwa kita ini disuruh hati-hati. Hati-hati, iblis itu sifatnya begitu. Penyakitnya satu, penyakit iri hati. Iri hatinya luar biasa. Nggak seneng melihat makhluk lain senang, dia susah. Dia tidak senang, dia senang kalau melihat lainnya susah. Itulah iblis. Makanya di dalam Al-Quran ditaruh surat yang terakhir yang jumlahnya 114 surat. Terakhir suratnya surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Siapa itu khannas? Itu iblis. Khannas alladzi yakhnas, yang datang dan pergi. Datang kapan? Kalau kita kosong dari Allah, iblis itu akan masuk ke dalam kita. Kalau kita dekat sama Allah, iblisnya akan lari. Makanya di sini obat penyakit hati adalah ingat kepada Allah Jalla Jalaluh. Iblis di sini adalah iri, benci kepada manusia karena sakit hati. Wal'iyadu billah. Maka dari itu di sini iblis adalah penyakitnya satu, makanya kepengen menghancurkan manusia, menyesatkan manusia, melalaikan manusia dekat kepada Allah. Makanya iblis itu paling benci kalau ada orang duduk-duduk majlis taklim. Makanya kalau duduk di majlis taklim, paling cepat orang itu apa? Ngantuk, tidur. Kenapa ngantuk dan tidur? Diganggu oleh setan dan iblis. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya Allah telah memberikan tenggat kepada iblis untuk terus-menerus menggoda manusia. Tujuannya adalah Allah ingin melihat siapakah di antaranya dari sekian miliar manusia yang mampu menghadapi ujian iblis. Salah satu sifat yang dimiliki iblis adalah sifat sombong. Ketika Allah menciptakan manusia, yaitu yang bernama Adam, Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Tidak dalam arti Adam seorang Tuhan, tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa ada kelebihan seorang manusia dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Iblis dengan sombong menolak dan mengatakan kepada Tuhan, "Ya Allah, bukankah aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari bahan yang hina, yaitu tanah?" Masya Allah. Benarkah kita selama ini telah terjangkit dalam diri kita sifat sombong, sifat yang dimiliki oleh iblis? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.